Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahira dengan NIM F126121018. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis paper pertama dengan judul dampak urbanisasi terhadap kenakalan remaja, yakni sebuah studi yang dilakukan di penjara Muzaffarabad. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu introduction atau latar belakang. Nah, di dalam paper ini dijelaskan bahwa latar belakang yang mengakibatkan kenakalan remaja itu adalah urbanisasi. Urbanisasi itu sendiri sangat mengubah tatanan sosial atau hubungan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi. Karena apa? Pada perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di perkotaan. Nah, biasanya pada masyarakat perkotaan yang memiliki perkembangan teknologi, mereka itu akan sangat mudah mengakses informasi dari luar. Nah, akibatnya informasi-informasi dari luar seperti budaya asing atau budaya lain atau informasi-informasi dari negara lain yang lebih baik atau lebih bagus akan diambil oleh masyarakat perkotaan, sehingga mereka itu akan mengalami modernisasi. Nah, pada masyarakat modernisasi ini mereka akan memiliki sifat yang meniru pada budaya yang mereka tiru, yaitu seperti sifat-sifat individualis, independen, mandiri, disiplin, dan masih banyak lagi. Terutama di zaman sekarang yang terlihat jelas itu adalah masyarakat itu lebih mementingkan karir daripada apapun dan memprioritaskan hal tersebut. Nah, dari kondisi ini dapat memberikan dampak pada anak-anak. Nah, biasanya pada orang-orang dewasa yang lebih memprioritaskan pekerjaan mereka akan sangat sulit untuk mengawasi anak-anak mereka. Hal ini akan menyebabkan anak itu bergaul atau belajar di luar pengawasan orang tua, yang menyebabkan mereka itu bisa saja menjerumuskan diri mereka ke dalam jalan yang tidak sesuai dengan nilai dan aturan serta norma yang ada. Nah, hal ini dapat dikarenakan juga tadi perkembangan teknologi yang ada. Jadi anak-anak itu dapat mengakses informasi dengan mudah, misalnya dari kayak majalah, televisi, handphone, atau dari buku-buku ataupun dari lingkungan sekitarnya yang sudah sangat modern, sehingga informasi-informasi yang ada itu bisa masuk langsung didapatkan oleh anak-anak. Nah, informasi-informasi ini kan tentunya banyak, tidak semuanya itu bersifat baik, tapi ada juga yang bersifat buruk gitu. Jadi jika di sini peran orang tua itu sudah menghilang karena mereka lebih memprioritaskan pekerjaan mereka, hal ini akan menyebabkan anak-anak itu akan kayak mendapatkan informasi yang tidak bisa disaring, sehingga mereka pada umur yang sangat-sangat belia atau masih remaja itu akan sangat-sangat mudah untuk mereka meniru hal-hal tersebut, karena pada usia seperti ini, pada usia anak-anak ini, mereka itu tidak bisa mengontrol atau tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga apapun yang mereka dapatkan di lingkungan mereka akan dimasukkan ke dalam diri mereka. Nah, disinilah urbanisasi itu berperan dalam kenakalan remaja yang terjadi, karena dengan perkembangan teknologi yang ada menyebabkan anak-anak itu kurang pengawasan dari orang tua, dan juga mereka akan mudah terjerumus pada lingkungan yang salah karena kurangnya pengawasan tadi. Nah, slide selanjutnya adalah tinjauan literatur. Di dalam tinjauan literatur ini yang dapat saya rangkum, yang pertama itu adalah pendapat dari Weinberg pada tahun 1964 yang menyelidiki bahwa organisasi yang dihasilkan dari urbanisasi adalah tulang punggung kenakalan remaja di Ghana. Kemudian ada pendapat menurut Weriko Broby pada 2008 yang mengatakan bahwa penyebab kejahatan remaja di Ghana itu disebabkan adalah kegagalan yang terjadi dalam rumah tangga pada masa-masa urbanisasi. Tidak seperti masa lalu di mana perawatan seorang anak-anak atau remaja itu ditanggung oleh seluruh keluarga besar, atau kayak di seluruh lingkungan itu berperan untuk menjaga anak tersebut. Namun setelah adanya urbanisasi ini, orang lebih memilih untuk memprioritaskan hal lain daripada anak mereka, sehingga menyebabkan sekarang untuk pengawasan anak-anak itu hanya dilakukan oleh keluarga inti. Jadi keluarga kayak orang-orang di sekitar atau masyarakat di sekitar itu
kurang perhatian gitu terhadap anak-anak, karena mereka itu akan bersifat individualis gitu seiring berkembangnya zaman. Kemudian ada menurut Haskell dan Jablonski pada 1974 yang menyimpulkan bahwa industrialisasi dan urbanisasi dengan adanya tersebut akan membuat sebuah perubahan yang menyertai dalam struktur dan fungsi keluarga mengarah pada kejahatan remaja. Ini maksudnya itu di dalam urbanisasi ini akan merubah gitu fungsi dari keluarga itu sendiri, sehingga menyebabkan keluarga itu tidak lagi efektif gitu dalam melakukan peran-perannya, sehingga terjadinya kenakalan remaja. Kemudian ada menurut Sanidad Leones pada 2006 yang melaporkan bahwa urbanisasi telah memperburuk kemiskinan. Jadi dengan perpindahan masyarakat di desa ke kota menyebabkan kota itu padat gitu, dan juga persaingan di kota itu akan semakin besar. Nah, dengan adanya persaingan yang semakin besar ini, orang-orang yang sulit untuk bersaing itu akan sangat sulit gitu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga kemiskinan yang terjadi di kota itu akan sangat-sangat besar seperti itu. Jadi orang-orang itu banyak yang tidak mampu bersaing, sehingga mereka akan menjadi orang yang orang pinggiran gitu di kota, sehingga kemiskinan itu semakin meningkat. Kemudian itu ada Sai Tien pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa faktor yang berkontribusi terhadap penyimpangan remaja yaitu termasuk media, tekanan teman sebaya, dan gangguan biologis. Nah, di zaman urbanisasi ini kan perkembangan teknologi itu kan semakin tinggi ya. Jadi segala informasi yang ada itu akan sangat-sangat mudah untuk didapatkan. Nah, hal ini juga memberikan pengaruh terhadap kenakalan remaja, di mana remaja akan bisa mengakses sebuah kenakalan-kenakalan yang ada di dalam media sosial dan mereka bisa menyuri itu gitu. Kemudian ada teman sebaya dan gangguan biologis. Nah, biasanya ini teman sebaya pada masyarakat perkotaan itu sangat bisa dikatakan pergaulan yang sangat-sangat bebas, sehingga jika masyarakat pindah ke kota itu akan menyebabkan mereka memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang memiliki saling mempengaruhi antar teman sebaya gitu. Mereka jika berteman dengan teman sebaya yang nakal, maka otomatis mereka juga akan semakin nakal gitu. Kemudian pada gangguan biologis. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan studi. Di paper pertama ini, tujuan studi itu dirancang untuk peneliti mempelajari tentang dampak urbanisasi terhadap kenakalan remaja di Pakistan. Dan juga peneliti ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab yang berhubungan dengan urbanisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh kepada kenakalan remaja. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah. Di sini di paper ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ada faktor-faktor apa saja yang terkait dengan urbanisasi yang menyebabkan beberapa remaja terlibat dalam kenakalan. Yang kedua itu bagaimana kurangnya pengawasan orang tua, saudara, dan anggota masyarakat di perkotaan menyebabkan remaja berperilaku menyimpang. Kemudian yang ketiga itu dengan cara apa teman sebaya merangsang remaja untuk melakukan kejahatan di perkotaan. Masuk ke slide yang selanjutnya itu ada kajian teori. Nah, di sini ada 3 kajian teori yang disampaikan pada penelitian ini. Yang pertama itu ada teori kejahatan umum. Nah, teori kejahatan umum ini menggambarkan bahwa kenakalan remaja diakibatkan karena kurangnya pengendalian pada diri sendiri. Jadi di dalam masyarakat itu terdapat peran orang tua untuk menciptakan kontrol pada diri seseorang anak. Nah, karena akibat urbanisasi tadi, kurangnya peran orang tua, sehingga fungsi dari orang tua itu sendiri berkurang atau bahkan tidak tercapai gitu terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu menjadi pribadi yang kurang dalam mengontrol diri, sehingga menyebabkan mereka itu akan sangat-sangat mudah dipengaruhi oleh pergaulan yang ada, baik itu pergaulan yang buruk ataupun yang baik. Nah, di zaman urbanisasi ini kan sesuai dengan temanya, yaitu kenakalan remaja. Jadi mereka jika bertemu dengan hal-hal yang buruk karena kurangnya pengendalian, mereka akan langsung meniru hal tersebut. Kemudian teori yang selanjutnya itu ada teori pelabelan. Jadi individu itu akan berperilaku sesuai dengan apa yang masyarakat cap terhadap dirinya. Jadi dia merasa karena masyarakat sudah mencap saya seperti ini, jadi
ya udah lanjutkan aja gitu, lanjutkan bahwa saya ini memang seperti itu gitu, karena saya sudah mendapatkan cap itu dan itu tidak mungkin diubah. Jadi mereka langsung saja gitu kayak meneruskan tindakan tersebut. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu metode penelitian. Nah, pada penelitian kali ini ia menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Nah, desain penelitian ini digunakan karena daerah yang diteliti itu sulit untuk diakses, sehingga mereka menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Tujuan penggunaan desain ini itu untuk meninjau dan mempelajari dampak dari urbanisasi itu sendiri terhadap kenakalan remaja. Kemudian selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang digunakan itu dengan tujuan untuk mempelajari mengenai fenomena kenakalan remaja. Nah, alasannya menggunakan studi kasus ini, peneliti itu ingin tahu gitu secara mendalam tentang faktor yang menyebabkan remaja itu melakukan tindakan kejahatan gitu. Nah, untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berada di penjara Muzaffarabad. Nah, dan untuk sampelnya itu digunakan 4 penjahat muda yang dipilih di penjara distrik Muzaffarabad. Nah, penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive untuk memenuhi syarat penelitian. Nah, teknik sampel ini didasarkan pada pengkelompokan umur dan daerah. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan tata cara yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara semi struktur. Ini untuk mendapatkan data penelitian yang kemudian dikumpulkan dengan teknik probing. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam penelitian. Nah, di setiap penelitian itu pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada penelitian ini kelebihannya yaitu yang pertama, penelitian ini mementingkan sekali etika dalam melakukan atau mengumpulkan data yang ada. Jadi peneliti itu sangat mengedepankan etika dalam melakukan wawancara, yaitu berupa merahasiakan identitas dari responden, kemudian selain itu memberitahu kepada responden terkait tujuan dalam penelitian ini. Jadi untuk kekurangannya sendiri itu pada penelitian ini responden tidak mau menceritakan kasus secara keseluruhan karena merasa malu dan bersalah. Kemudian solusinya, peneliti itu tetap membangun kepercayaan diri dari responden dengan menjelaskan bahwa tujuan untuk penelitian ini adalah bersifat positif. Selain itu, peneliti menjelaskan bahwa identitas dari responden itu akan dirahasiakan, jadi responden dapat memberitahukan terkait kasus-kasus yang dialaminya secara mendetail. Kemudian selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Nah, di sini ada 4 kasus yang sudah disesuaikan dengan teori-teori yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada kasus seorang pemuda yang memiliki keluarga yang tidak harmonis. Nah, pada keluarga yang tidak harmonis ini ayahnya itu menceraikan ibunya karena ayahnya itu lebih memilih untuk mementingkan pekerjaannya. Nah, hal ini menyebabkan anak tersebut kurang mendapatkan pengawasan yang sangat kurang dari keluarganya, sehingga ia akan bergaul secara bebas di lingkungannya dengan teman sebayanya. Kemudian akibat pergaulan tersebut dia terjerumus kepada pergaulan yang salah, sehingga ia akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma. Nah, hal ini sangat sejalan dengan teori pengendalian, di mana seorang kaum muda itu karena akibat adanya kurang pengawasan, ia sehingga menyebabkan dirinya itu kurang memiliki pengendalian diri. Nah, karena kurangnya pengendalian diri ini menyebabkan ia sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga menyebabkan ia terjerumus dan melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma. Nah, hal ini menunjukkan bahwa paparan remaja terhadap sikap dan keterampilan nakal meningkatkan kecenderungan mereka untuk meniru perilaku tersebut. Nah, lanjut ke kasus yang kedua, yaitu seorang anak yang melakukan urbanisasi, yakni perpindahan dari desa ke kota karena adanya perbedaan signifikan terutama di masalah keuangan. Nah, akibat dari masalah keuangan ini anak tersebut tidak mampu bersaing atau bahkan mengalami kultur shock. Jadi karena di desa dan di kota itu sangat-sangat berbeda ya, apalagi dari jenis masalah keuangan. Nah, biasanya masyarakat di desa itu sangat, untuk keuangan itu biasanya
dengan sedikit saja uang itu sudah mampu untuk mereka bertahan hidup gitu. Tapi tidak dengan di kota, karena biasanya biaya hidup di kota itu akan sangat-sangat mahal. Nah, hal ini menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan-tindakan yang di luar normal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di kota. Nah, hal ini sejalan dengan teori deprivasi, di mana seorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain, gitu. Kayak aku kaya, kamu kaya, aku miskin gitu. Nah, yang menyebabkan mereka itu menemukan hasil negatif. Jadi mereka merasa karena adanya kekurangan dalam diri mereka, atau mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka, menyebabkan mereka itu harus terpaksa gitu melakukan hal-hal negatif seperti kenakalan remaja, misalnya kayak mencuri atau melakukan pembegalan untuk kayak membantu mereka bertahan hidup gitu di perkotaan. Kemudian selanjutnya itu ada kasus ketiga, yakni seorang remaja yang terpengaruh oleh lingkungan perkotaan yang bebas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di lingkungan perkotaan ini sangat-sangat sudah maju ya, karena apalagi adanya perkembangan teknologi sehingga menyebabkan masyarakatnya itu mengalami modernisasi. Nah, dengan adanya sikap modernisasi ini, masyarakat itu akan meniru budaya-budaya lain, contoh sepertinya budaya barat. Nah, budaya barat ini kan terkesan sangat-sangat bebas ya, sehingga pada masyarakat perkotaan itu akan meniru hal tersebut. Nah, pada kasus ini anak itu sangat sulit untuk kayak mengendalikan diri, sehingga mereka itu kayak bergaul dengan teman-teman yang salah gitu, teman-teman yang nakal, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyebalkan. Nah, pada kasus ketiga ini sangat sejalan dengan teori umum kejahatan, di mana seseorang itu kurang dalam pengendalian diri, sehingga mereka sangat-sangat rentan terhadap godaan-godaan yang terjadi dalam masyarakat urbanisasi. Apalagi pada masyarakat urbanisasi itu kan kayak bebas gitu lingkungannya, kayak banyak sekali hal yang bertentangan dengan norma dan nilai yang sudah diatur gitu. Padahal sudah ada aturan seperti itu, tapi masyarakat urbanisasi atau perkotaan itu sangat-sangat bebas karena mereka itu meniru dari budaya asing atau informasi yang mereka dapatkan dari teknologi. Kemudian selanjutnya itu ada kasus keempat, di mana seorang remaja itu melakukan tindakan kenakalan remaja akibat mudahnya akses dalam melakukan kejahatan tersebut. Jadi di masyarakat urbanisasi ini perkembangan teknologi, informasi, dan industrialisasi itu sangat-sangat berkembang gitu. Jadi menyebabkan akses atau informasi terkait kenakalan atau kejahatan itu sangat-sangat mudah untuk didapatkan. Jadi karena adanya kemudahan ini menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan kejahatan secara terus-menerus gitu. Nah, apabila kalau sulit itu kan kayak mereka tertahan gitu kan, kayak susah gitu untuk mendapatkan atau mengaksesnya, jadi mereka kayak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Namun karena adanya kemudahan inilah mereka akan melakukan tindakan-tindakan kenakalan remaja yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, faktor ini itu sejalan dengan teori ketersediaan, di mana seseorang melakukan kejahatan itu akibat adanya ketersediaan atau bahan gitu untuk melakukan kenakalan remaja. Kemudian slide selanjutnya itu adalah yang terakhir, ada kesimpulan. Nah, sebenarnya pada paper ini itu tidak ada kesimpulan, namun di sini saya itu menyimpulkan sendiri mengenai dampak yang dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama itu disimpulkan dari studi kasus bahwa faktor-faktor yang terkait erat dengan kenakalan remaja adalah ada kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Kemudian yang kedua itu kurangnya pengendalian diri seseorang individu. Kemudian yang ketiga itu adalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat perkotaan akibat kurang bisanya individu dalam bersaing. Kemudian yang terakhir itu adanya akses atau kemudahan dalam melakukan kejahatan atau kenakalan remaja. Nah, teori pembelajaran sosial tentang kejahatan juga menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui orang lain seperti ciri-ciri perilaku lainnya. Nah, ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat itu melakukan tindakan kriminal atau kenakalan itu akibat adanya seseorang yang mereka tiru gitu dari lingkungan sekitar mereka. Jadi kayak mereka ada panutan seseorang yang dicontoh gitu dalam lingkungan, sehingga mereka juga melakukan hal-hal tersebut gitu kan. Nah,
Temuan ini dapat membantu para peneliti lain atau pemerintah untuk dalam membuat kebijakan penegakan hukum dan masyarakat sipil untuk memahami penyebab kenakalan remaja dari sudut pandang realitas. Jadi dengan adanya penelitian ini itu dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kebijakan dan penegakan hukum. Selain itu jadi sumber pembelajaran bagi masyarakat untuk bagaimana sih, apa sih faktor yang menyebabkan kenakalan remaja. Jadi mereka tuh bisa mencegah atau aware gitu terhadap kenakalan ini. Jadi mereka itu lebih berkontribusi dalam memperhatikan atau menegakkan nilai-nilai dan norma. Jadi mereka ikut berperan dalam kayak mencegah kenakalan remaja yang terjadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.